Halo semuanya, kembali lagi ke channel ini. Kalian sudah nonton anime Doki-chan atau anime Miru Taix? Kalau sudah, berarti Anda adalah salah satu dari manusia yang berbudaya. Nah, autor dari series tersebut, yaitu Yom, emang udah sering banget dapat cancel dari beberapa orang yang mengaku sebagai feminisme karena art-artnya yang dianggap melecehkan sesuatu. Kurang lebih kayak gitulah. Nah, hari ini gue mau bahas mengenai autor Doki-chan ini yang sering mendapatkan kontroversi. Jadi gak usah pakai lama lagi, yuk langsung kita gasin. Sebelum kita mulai, mari kita perkenalan dulu sama autornya, yaitu Yom, seorang ilustrator yang memang menjadi terkenal akhir-akhir ini karena seriesnya yaitu Miru Taix dan Gambari Doki-chan yang akhirnya mendapatkan adaptasi anime. Yom ini emang fokus menggambar banyak karakter wanita dalam berbagai jenis pakaian. Misalnya di Miru Taix, dia berfokus pada tema stocking. Sedangkan Doki-chan, dia berfokus dengan bermacam pakaian yang berhubungan dengan pakaian kantoran. Nah, autor Yom ini emang sudah berapa kali mendapatkan kecaman di Jepang. Kasus dia yang pertama kali itu ketika 2020. Pada saat dia melakukan kerjasama dengan Azuki yang merupakan perusahaan yang memproduksi stocking. Nah, pada saat itu, Yom ini membuat sebuah ilustrasi untuk kerjasama tersebut tentang seorang cewek yang keluar dari mobil yang memakai stocking. Sebenarnya banyak ilustrator yang lainnya yang collab sama nih perusahaan juga, bukan hanya Yom doang. Nah, gara-gara Azuki ini collab sama ilustrasi dari industri anime, banyak dari kelompok feminis ini marah dengan gambar-gambar tersebut. Mereka mengatakan art tersebut tidak dapat diterima dikarenakan yang menggambarnya dari art seorang pria. Ya, intinya mereka nggak mau itu gambar-gambarannya karena digambar dari perspektif cowok. Entahlah, gue kurang tahu juga bro. Mungkin mereka pikir semua cowok yang gambar karakter cewek itu pasti cabul kayak gitu mungkin. Makanya mereka marah. Padahal gambar-gambaran ini nggak ada cabul-cabulnya. Gue nggak tahu gimana cara feminis ini berpikir. Kok jadi masalah tentang gambaran doang? Nah, gara-gara aksi boykot feminis ini, pihak perusahaan Azuki mau tidak mau harus meng-cancel acaranya dan langsung meminta maaf atas masalah tersebut. Dia meminta maaf atas ketidaknyamanan yang dibuat di kampanyenya itu. Gak cuma pihak Azuki aja yang sampai minta maaf ke feminis ini. Artis-artis yang dibayar buat gambar itu juga ada yang meminta maaf juga. Kayak contoh ilustrator ini, yaitu Kisaragi Yu, yang langsung menghapus gambarannya dan meminta maaf atas gambaran yang ia buat. Coba menurut lu kayak gimana? Haruskah artis ini juga meminta maaf? Dari segi perusahaannya aja menurut gue nggak salah itu. Apalagi artisnya, nggak perlu banget buat minta maaf. Karena ya kan dia dibayar buat gambar. Kalau emang salah ya perusahaannya yang minta dia gambar kayak gitu. Pihak dari artisnya yang ngikut-ngikut aja dia sesuai permintaan dari perusahaannya. Mau gambar kayak gimana, cabul atau enggak, atau kayak gimana posisinya, atau gaya gambarnya, itu sesuai permintaan perusahaannya, sesuai request dari orang yang bayar. Jadi menurut gue artisnya nggak salah apapun di sini. Bahkan perusahaannya juga menurut gue nggak salah juga. Sorry aja untuk kaum feminis ya, jiwa patriarki gue kenceng banget emang untuk kasus ini. Karena emang gambar-gambar ini nggak ada masalah apapun berkaitan tentang cewek. Kagak cabul, kagak merendahkan, kagak rasis, kagak homofobik malah. Karena itu emang kata-kata kalian kaum feminis. Kalau ada orang yang beda dikit langsung dicap homofobik. Nah, gambar-gambaran itu kagak ada hal-hal yang jadi masalah yang tadi gue sebutkan kan. Semuanya clear. Masa lo bilang masalahnya di sini karena yang gambar cowok? Astaga, salah kaum Anda sendiri. Masih sedikit yang suka gambar. Kagak ada salah cowoknya dong. Dan statement mereka juga absurd banget menurut gue tentang yang gambar cuma dari perspektif cowok doang. Setelah gue cek, ada juga artis cewek yang terlibat dengan kampanye Azuki ini juga. Gak semua dari artis cowok-cowok doang yang gambarnya, ada juga cewek. Nah, kalau ada artis cewek yang ikut gambar juga atau stalking, kenapa harus di-cancel atau di-boycott produk? Sumpah aneh banget. Bahkan banyak feminis Jepang ini berkomentar bahwa konten otaku hanya boleh ditampilkan untuk otaku. Yang berarti mereka nggak mau kalau ilustratornya dari industri anime atau manga kayak gitu. Biarkan gambar otaku untuk otaku doang, jangan ditampilin di publik, tempat para normis kayak gitu. Nah, ini absurd juga menurut gue, statement feminis Jepang ini. Karena ya, anime style itu salah satu dari style art yang emang paling populer. Jadi wajar banget kalau perusahaan yang tidak ada hubungannya dengan anime meminta artis buat gambar sesuatu, pasti pilihannya anime style. Itu pasti. Karena tidak mungkin perusahaan stocking meminta artis buat gambar dengan style kit drawing. Itu nggak mungkin. Jadi dia pasti pilih style anime. Itu pasti. Dan menurut gue perusahaan Azuki ini pintar juga. Karena emang fakta aslinya, ingat ini faktanya ya, bahwa 40-50% cewek Jepang itu yang berumur 10-20 tahun itu otaku semua. Atau mengaku bahwa dirinya sebagai otaku. Itu menurut survei bro. Jadi fakta bisa dibilang. Jadi wajar aja perusahaan stocking cewek Jepang mempromosikan barangnya pakai anime, bukan pakai model langsung. Karena emang banyak cewek-cewek Jepang itu otaku sebenarnya. Jadi wajar.
Kayak contoh cewek ini aja, yang langsung membeli produk stockingnya, gara-gara produknya dipromosikan lewat gaya anime itu. Jadi nggak ada salah apapun emang sebenarnya ini perusahaannya. Karena emang ini bisnis. Pilihan paling tepat yaitu mempromosikannya lewat anime, buat gambar produknya. Itu pilihan paling tepat memang. Kalau bagi kalian masalah ini aja udah aneh, nah kalian lebih terkejut lagi kalau lihat tentang masalah ini. Coba kalian lihat postingan perusahaan Asugi yang satu ini. Ada yang aneh nggak? Dari captionnya atau gambarnya, masa ada yang salah nggak? Gue hitung sampai 3 untuk lo cari tahu apa masalah dari postingan ini. 3, 2, 1. Ya, perusahaan Asugi ini membuat kampanye lagi tentang hari olahraga di Jepang yang identik memang memakai baju putih yang memang suka tembus pandang kayak gitu kalau dipakai. Jadi ini perusahaan menyaranin pakai produk dia yang mungkin aja membuat gak tembus pandang. Gue nggak tahu juga produknya apaan, tapi kayaknya baju daleman kayak gitu. Tapi nggak tahu lah, coba lu cek sendiri. Nah, postingan itu 100% kagak ada masalah sama sekali kan? Tetapi Anda salah, benar-benar salah. Postingan itu di-cancel juga oleh SJW atau feminis Jepang. Karena masalahnya cuma dia pakai gambar anime doang. Ya sama aja kayak kasus dia yang tadi. Karena gambar anime, produknya di-cancel oleh SJW. Alasan mereka meng-cancel ini juga sama kayak sebelumnya. Konten otaku hanya untuk otaku, atau jangan gunakan anime untuk mengkampanyekan sesuatu. Ya, kayaknya gerakan ini emang udah banyak banget di Jepang. Kayak harus misahin anime yang khusus untuk anime. Hal-hal yang berkaitan non-anime khusus untuk non-anime kayak gitu. Jadi kalau hal-hal yang ada kaitannya sama anime, jangan pakai anime. Kayak contoh politik, baju kayak gini, atau bahkan mungkin makanan juga. Mereka nggak boleh dikampanyekan pakai anime. Kalau ada kaitannya sama anime, baru boleh dipromosikan pakai anime. Kayak game, buku, atau VTuber kayak gitu. Pokoknya SJW Jepang ini pengen ada pemisahnya kayak gitu antara konten otaku sama konten normis. Gak sampai situ aja serangan SJW ini terhadap artis Yom ini. Nah, kita langsung bahas tentang Big Boss-nya dari Persatuan Perempuan Antar Bangsa. Gila kan, dengar nama itu aja udah serem. Masalah ini berawal ketika volume pertangannya dirilis. Nah, di situ volume terbarunya ditampilkan di halaman depan koran dengan ukuran yang sangat besar di koran tersebut. Sebenarnya nggak ada masalah tentang itu, karena salah satu bentuk promosi juga kan, lewat koran itu. Tetapi berselang beberapa hari, organisasi UN Women marah terhadap koran tersebut dan menganggap bahwa gambar tersebut tidak bisa diterima. Ya tentu saja banyak perdebatan mengenai kasus ini, sampai pihak Kodansha juga turun tangan. Tapi ini seru banget masalah ini dengan pihak PBB cewek ini. Mungkin kita buat video terpisah aja, karena panjang banget emang pembahasan tentang kasus itu. Nah, ini kasus yang baru lagi mengenai artis Yom ini. Kayak emang banyak banget yang benci sama dia ini, makanya di cancel terus. Yom ini memposting di Twitter pribadinya tentang ilustrasi Doki-chan yang barunya. Nah, dalam gambar ini terlihat karakter ceweknya sedang kehujanan dan basah. Dan tentu saja dia pakai baju putih saat kebasahan itu. Kalian pasti sudah bisa nebak lah arahnya kemana kan? Nah, lagi-lagi gambaran Yom yang ini kena cancel juga. Mereka mengkritik bahwa gambaran tersebut tidak sesuai dengan real life atau dilebih-lebihkan. Karena sebasah apapun itu, tidak mungkin membuat bajunya menjadi transparan, kata orang-orang di Twitter ini. Astaga, namanya gambar, oi. Bukan foto, jadi wajar emang kalau nggak ada logisnya. Sumpah, gue bener tanya nih, emang baju beneran kagak ngecap kayak gitu apa kalau basah? Hipokrit aja emang SJW ini. Emang sejak awal udah benci aja dia nih sama Yom ini. Makanya sekecil apapun masalahnya, pasti diributin aja oleh mereka-mereka ini. Ini sumpah serius banget. SJW atau feminis Jepang itu cuma hipokrit aja emang pada dasarnya. Bro, lu tahu kan banyak banget itu cowok-cowok cabul. Aman-aman aja, nggak ada yang diboikot mereka. Kalau ini aneh banget. Ketika Yom ini collab sama Asuke ini dimarahin, maka seharusnya SJW lebih marah lagi dong dengan ini yang collab dengan celana dalam cowok. Itu full beneran lebih cabul dari gambar Yom yang collab sama Asuke itu. Kalau Yom dimarahin karena gambar cewek yang basah, maka seharusnya SJW lebih marah lagi dong dengan ini tentang gambar cowok-cowok yang kebasahan ini. Gimana? Apa? Kalau cewek basah gak sesuai real life, kalau cowok sesuai kayak gitu. Aneh bener. Udah LGBT, feminis, SJW juga. Sumpah beneran kebenaran. Kan hampir semua masalah Yom ini kayak pada dasarnya hipokrit aja. Karena nggak ada argumen-argumen yang membuktikan dia salah. Semuanya berdasarkan kebencian mereka aja. Sumpah aneh bener. Kalau minta digambarin sesuatu produk, tapi nggak pakai anime style kayak gitu. Kayak gimana hasilnya? Ya emang ada style-style gambar lain, tapi gue meragukan kalau produk itu akan sebagus anime promonya kalau pakai style yang lain gambarannya. Oh ya, kalian bisa spam setiap konten gue selanjutnya untuk ingetin gue mengenai kasus yang Yom ini dengan PBB tadi. Lu bisa ingetin gue agar bisa gue buat, karena gue pelupa orangnya. Dan ini adalah lagu yang pas untuk konten ini. Semakin hari semakin susah saja menjadi manusia yang manusia. Pas banget itu kata-katanya untuk konten ini. Dan mungkin itu aja untuk video kali ini. Jika kalian ada pesan-pesan buat gue dan ingin bantu channel ini, bisa klik Saweria di deskripsi. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik subscribe di bawah. Kalau kalian mau request bahasan lainnya, bisa langsung komen aja. Terima kasih untuk yang udah nonton, dan sayonara semuanya.